Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anabel Karisa Tubo, NIM G002423 dari kelompok A1. Jadi pada laporan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya, serta penyusun musculus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Nah, yang pertama tuh anatomi mandibula dan fungsinya. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya eh, tulang wajah yang bisa bergerak. Ini adalah bentuk yang berbentuk U yang berfungsi sebagai penopang utama untuk gigi bagian bawah. Nah, mandibula ini dia juga terhubung dengan tengkorak melalui sendi temporomandibular yang memungkinkan berbagai gerakan rahang seperti membuka, menutup, mengunyah, dan berbicara. Nah, kita lanjut pada bagian-bagian mandibula. Yang pertama adalah corpus mandibulae. Ini. Nah, corpus mandibulae itu merupakan bagian utama yang berbentuk busur yang menampung gigi. Yang selanjutnya ada ramus mandibulae. Nah, mandibulae sendiri itu merupakan bagian tegak yang menghubungkan tubuh mandibula ke bagian atas. Nah, dia itu penting untuk gerakan rahang. Terus selanjutnya adalah processus coronoideus. Hmm. Nah, dia itu tempat melekatnya otot temporalis yang membantu dalam gerakan mengunyah. Jadi jika tidak ada otot temporalis, ini kita tidak bisa mengunyah ya guys. Terus selanjutnya ada processus condylaris. Dia ini tuh menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak. Dia tuh bekerja kayak engsel saat rahang digerakkan. Nah, selanjutnya ada foramen mentale. Itu tuh kayak lubang buat jalur saraf dan pembuluh darah yang mengarah ke bibir dan dagu. Nah, terus fungsi utama mandibula itu dia sebagai penopang gigi bagian bawah. Dia juga memberikan stabilitas dan kekuatan untuk mengunyah makanan. Dia juga memungkinkan gerakan rahang untuk berbicara, menelan, dan ekspresi wajah. Dia juga bekerja sama dengan otot-otot wajah dan sendi temporomandibular untuk mendukung gerakan kompleks seperti menggigit, mengunyah, dan menutup. Nah, yang selanjutnya ini adalah otot pengunyah atau musculus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Nah, otot pengunyah ini terdiri dari 4 otot utama yang berperan dalam pergerakan mandibula, terutama untuk mengunyah dan menggigit. Nah, semua otot pengunyah diinervasi oleh saraf trigeminal cabang mandibularis. Nah, yang pertama adalah musculus temporalis. Yang ini. Nah, musculus temporalis itu dia terletak di kepala, di atas mandibula. Hmm. Terus otot ini tuh berfungsi mengangkat rahang dan menutup mulut serta sedikit menarik rahang ke belakang. Otot ini juga memainkan peran penting dalam gerakan mengunyah yang kuat, membantu menggigit makanan lebih efisien. Selanjutnya ada masseter. Hmm. Eh, ini. Masseter ini tuh ada otot tebal yang berada di sisi rahang, berfungsi untuk mengangkat rahang dan menutup mulut dengan kuat. Ini adalah otot utama yang memberikan kekuatan gigitan, sangat penting untuk mengunyah makanan keras. Selanjutnya, itu ada musculus pterygoideus medialis. Untuk mengunyah. Nah, dia tuh terletak di bagian dalam rahang rahang. Nah, ini tuh dia bekerja dengan masseter, musculus masseter untuk mengangkat rahang sehingga mulut tuh dapat tertutup rapat. Dia juga membantu dalam gerakan rahang bawah ke depan atau mundur secara terkendali. Ya, dan selanjutnya adalah musculus pterygoideus lateralis. Dia itu berfungsi untuk menarik rahang ke depan dan berperan dalam gerakan memutar rahang ke samping. Dia juga membantu mengunyah makanan dengan gerakan ke samping.
Jadi ini tuh sangat berguna buat, eee, pas menggigit saat menggigit makanan dan atau memecah-mecahkan makanan. Nah, pada yang selanjutnya ada laporan yang kedua, yaitu mengenai, eee, yang pertama itu inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus, dan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, kasusnya itu seseorang merasa lemas pada tangan tepat di gigi 1 sampai 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, yang pertama itu adalah inervasi pada otot di regio antebrakii dan manus. Nah, inervasi pada otot di daerah lengan bawah dan tangan terutama berasal dari 3 saraf utama, yaitu nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Eee, Setiap saraf ini tuh memiliki fungsi inervasi tertentu pada otot-otot dan struktur kulit di daerah tersebut. Nah, yang pertama nervus radialis. Itu ada ramus superficialis. Ini. Nah, dia itu memberikan inervasi sensorik pada kulit di punggung tangan dan punggung jari hingga bagian tengah jari manis. Selanjutnya ada ramus profundus. Dia itu memberikan inervasi motorik pada sebagian besar otot ekstensor di lengan bawah, seperti musculus extensor digitorum dan musculus extensor pollicis longus yang membantu meluruskan jari-jari. Selanjutnya ada nervus cutaneus antebrakii posterior. Ini tuh saraf sensorik yang memberi rasa pada kulit bagian belakang lengan bawah. Nah, yang kedua lanjut pada nervus medianus. Nah, nervus medianus tuh ada nervus interoseus antebrakii anterior. Dia itu memberikan inervasi pada otot-otot flexor di lengan bawah seperti musculus flexor pollicis longus dan sebagian dari musculus flexor digitorum profundus yang penting untuk menekan jari kita. Selanjutnya ada nervi digitalis palmaris communes dan proprii. Hmm, enggak, enggak. Terus dia itu memberikan inervasi sensorik pada telapak tangan, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian dari jari manis. Nah, dan yang selanjutnya itu ada nervus ulnaris. Nah, yang pertama tuh ada ramus dorsalis. Hmm. Dia itu memberikan inervasi sensorik pada bagian punggung tangan dan bagian belakang jari manis serta jari kelingking. Selanjutnya ada ramus palmaris. Dia itu memberikan inervasi sensorik pada telapak tangan dekat dengan jari kelingking. Dan yang selanjutnya ada ramus profundus yang ini. Dia itu memberikan inervasi motorik pada otot-otot kecil di tangan seperti musculus interosei dan musculus lumbricalis, dan dia itu penting untuk gerakan halus jari. Selanjutnya ada ramus superficialis. Dia itu memberikan inervasi sensorik pada kulit sekitar jari kelingking dan sebagian jari manis. Nah, selanjutnya nih ada anatomi dan kinesiologi pada otot regio antebrachium. Nah, otot-otot pada lengan bawah ini tuh dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu kelompok otot flexor dan ekstensor, yang mendukung gerakan menggenggam, meraih, dan menekukan jari. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai otot flexor di regio antebrachium. Nah, yang pertama itu musculus flexor carpi ulnaris, dia itu berfungsi untuk ya, dia itu untuk fleksi dan aduksi
Pergelangan tangan berperan dalam menstabilkan tangan saat menggenggam. Selanjutnya ada musculus flexor carpi radialis. Dia itu fleksi pergelangan tangan dengan arah keluar penting untuk kontrol posisi tangan saat mencengkram. Selanjutnya ada musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus. Itu otot utama untuk menegukkan jari dalam menggenggam dan melipat jari-jari. Lalu ada musculus pronator teres dan musculus supinator. Dia itu berfungsi untuk rotasi lengan bawah ke dalam atau pronasi dan keluar atau supinasi yang membantu dalam posisi tangan saat menggenggam. Lalu yang kedua ada otot ekstensor di regio antebrachium. Yang pertama ada musculus extensor carpi radialis longus dan brevis. Itu tuh berfungsi untuk mengangkat dan menstabilkan pergelangan tangan. Membantu dalam aktivitas yang membutuhkan pergelangan tangan tetap lurus. Lalu ada musculus extensor digitorum yang berfungsi untuk meluruskan jari-jari, memungkinkan tangan kembali ke posisi semula setelah menggenggam. Lalu ada musculus extensor pollicis longus dan brevis. Nah, dia itu eh, apa namanya, bertanggung jawab untuk meluruskan ibu jari. Nah, dia itu mendukung gerakan yang menggenggam yang melibatkan ibu jari. Lalu yang ketiga ada struktur pendukung. Yang pertama ada retinaculum, musculorum, flexorum, dan extensorum. Nah, ligamen ini tuh menjaga tendon tetap pada posisi mereka saat pergelangan tangan dan jari digerakkan. Lalu selanjutnya ada membrana interosea antebrachii. Nah, membran ini tuh menghubungkan radius dan ulna. Dia juga menyediakan titik-titik penempelan untuk otot-otot dan memberikan stabilitas tambahan. Nah, kinesiologi otot-otot tangan itu gerakan seperti menggenggam dan mencekram membutuhkan kombinasi kerja otot flexor untuk menekukan jari dan otot-otot kecil di tangan untuk memberikan stabilitas dan kontrol halus pada jari. Sedangkan otot ekstensor menjaga posisi tangan tetap stabil saat setelah menggenggam. Nah, inervasi yang tepat sangat penting untuk memastikan otot-otot ini bekerja secara efektif. Nah, dalam kasus ini tuh gejala seperti lemas dan kesulitan menggenggam dapat disebabkan oleh masalah pada saraf medianus atau ulnaris yang menginervasi otot-otot flexor utama di tangan. Nah, yang terakhir ada laporan yang ketiga yaitu mengenai eh, penjelasan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap, lalu penjelasan mengenai ligamentum yang memperkuat articulatio genu, dan yang terakhir adalah penjelasan anatomi os femur. Nah, ini adalah anatomi penyusun articulatio genum sendiri. Nah, articulatio Tiogenu adalah sendi terbesar di tubuh dan memiliki peran vital sebagai engsel yang memungkinkan gerakan fleksi atau membengkokkan dan ekstensi meluruskan, serta sedikit rotasi. Nah, ini adalah berikut ini adalah struktur utamanya. Yang pertama adalah otot dan tendon, yaitu ada musculus quadriceps femoris. Dia itu otot utama di paha depan yang penting dalam ekstensi lutut. Terdiri dari 4 bagian, yaitu vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan rectus femoris. Lalu ada tendo quadriceps. Ini tendo coba ini. Sini. Nah, dia itu tendon yang menghubungkan musculus quadriceps femoris dengan patella dan mentransfer kekuatan untuk menggerakkan lutut. Lalu ada ligamentum patellae. Nah, eh ini tuh dia melanjutkan dari tendo quadriceps dan melekat pada tuberositas tibiae. Nah, dia tuh membantu dalam menjaga stabilitas si lutut ini. Oke. Lalu yang kedua ada tulang femur. Nah,
Tulang femur ini adalah tulang paha yang memiliki ujung distal membentuk condylus medialis dan condylus lateralis yang berartikulasi dengan tulang tibia. Lalu ada patella, bentuk tulang patella ini tuh tulang sesamoid yang terletak di dalam tendon quadriceps untuk melindungi sendi lutut dan membantu pergerakan. Lalu yang selanjutnya ada tibia, itu tulang utama di tungkai bawah yang menerima beban dari femur dan menopang tubuh. Kemudian yang ketiga penjelasan eh lalu ada fibula. Maaf, ada fibula. Nah, dia tuh meskipun dia tuh tidak terlibat dalam sendi lutut, fibula ini tetap menjadi titik pelekatan bagi ligamen yang mendukung stabilitas dari lutut. Nah, selanjutnya ada meniskus. Meniskus itu ada yang pertama itu ada meniskus medialis dan meniskus lateralis. Ini tuh struktur yang membentuk cincin yang bertindak sebagai bantalan di antara femur dan tibia untuk menyerap beban dan guncangan. Serta dia juga menjaga stabilitas si lutut tadi. Nah, lalu ligamentum yang memperkuat articulatio genu itu ada ligamentum collaterale, ligamentum collaterale tibiale atau medialis. Dia itu terletak di sisi medial lutut dan menghubungkan femur dengan tibia. Lalu dia juga mencegah pergerakan lateral yang berlebihan. Lalu ada ligamentum collaterale fibulare bagian lateralis. Dia itu terletak di sisi lateral si lutut. Dia juga menghubungkan femur dengan fibula dan menjaga lutut dari gerakan medial yang berlebihan. Lalu yang kedua ada ligamentum cruciatum. Ligamentum cruciatum anterius atau ACL itu tuh menghubungkan tibia bagian depan dengan bagian belakang femur. Berfungsi mencegah tibia bergeser ke depan secara berlebihan. Nah, ACL ini tuh sering cedera dalam olahraga dengan gerakan putar mendadak. Lalu ada ligamentum cruciatum posterius atau PCL. Dia itu menghubungkan tibia bagian belakang dengan bagian depan femur. Dia juga mencegah tibia bergeser ke belakang secara berlebihan. Nah, cedera PCL ini lebih jarang terjadi. Jadi yang lebih sering terjadi itu ACL. Yang bisa disebut ACL injury. Lalu ada beberapa ligamentum lain. Yang pertama itu ada ligamentum transversum genus. Dia itu menghubungkan si meniscus medialis dan meniscus lateralis itu untuk membantu menjaga posisi kedua meniskus. Lalu ada ligamentum capitis fibulae anterius. Dia menghubungkan kepala fibula dengan tibia untuk tambahan kestabilan di sendi lutut. Nah, yang terakhir ada anatomi os femur. Nah, os femur itu atau tulang paha adalah tulang terbesar terkuat dalam tubuh. Struktur anatominya itu sangat penting ya guys untuk mendukung fungsi sendi lutut dan sendi panggul. Nah, yang pertama ada bagian proksimal atau dekat sendi pinggul. Nah, dia itu yang pertama ada caput femoris ini. Caput femoris itu kepala femur yang berbentuk bulat dan berartikulasi dengan acetabulum di panggul. Terus yang kedua ada fovea capitis femoris. Dia itu lekukan pada kepala femur dan itu tuh sebagai tempat ligamen melekat. Ini, sini. Lalu ada kulum kulum femoris. Dia itu leher femur yang menghubungkan kepala dengan bagian tubuh, tulang. Lalu ini ya guys, kolom femoris tadi, terus trochanter major.
Nah, trochanter major yang ini trochanter tuh ada dua, ada major dan minor. Nah, yang major ini dia tuh tonjolan besar di bagian lateral untuk tempat perekatan otot. Terus yang trochanter minor ini tonjolan kecil di bagian posterior untuk pelekatan otot-otot paha. Lalu bagian tubuh atau corpus femoris. Itu ada tuberositas glutea. Ini corpus femoris ini bagian sini ya guys. Terus itu ada tuberositas glutea. Itu tuh area kasar di bagian belakang di tempat perlekatan otot gluteus maximus. Nah yang ini, jadi ya itu dia kasar. Terus lalu ada linea aspera atau garis kasar sepanjang korpus femoris untuk perlekatan otot. Nah ini linea aspera. Jadi dia tuh ada dua garis. Ini medial, ini lateral. Terus ada labium laterale dan mediale. Nah, itu tuh termasuk dari linea aspera tadi. Ditutupi garis kasar dari linea aspera yang menjadi tempat melekatnya otot-otot paha. Nah, lalu yang ketiga ada bagian distal atau dekat sendi lutut bagian sini. Nah, dia tuh yang pertama ada epicondylus lateralis dan em, medialis. Itu tuh ada tonjolan di bagian distal untuk perlekatan ligamen lutut. Terus ada condylus lateralis dan medialis. Itu tuh untuk itu tuh permukaan halus yang berartikulasi dengan tibia. Terus lalu ada fascia patellaris, itu permukaan halus di bagian depan untuk artikulasi dengan patella. Lalu ada fossa intercondylaris, itu rongga di antara kedua kondilus untuk perlekatan si ligamen cruciatum. Lalu ada linea supracondylaris, ya. Linea supracondylaris lateris dan medialis itu tuh garis di bagian distal untuk pelekatan otot. Lalu yang terakhir ada tuberculum adductorium. Ini itu tempat pelekatan si otot aduktor tadi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.